pemirsa, ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 menjadi 4,8% dan 4,7% pada tahun 2026. Proyeksi tersebut telah memperhitungkan pengenaan tarif impor Trump 19% untuk Indonesia. ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office atau AMRO memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 menjadi 4,8% dan 4,7% pada tahun 2026. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya yang sebesar 5% pada 2025 dan 5,1% pada 2026. Dalam keterangannya, Group Head and Principal Economic AMRO, Allen Ng mengatakan, proyeksi tersebut telah memperhitungkan pengenaan tarif impor Trump 19% untuk Indonesia. Pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut juga mencerminkan dampak dari pengenaan tarif impor Amerika, terutama terhadap sisi permintaan domestik yang sedikit melemah. Our latest outlook numbers here has actually incorporated the 19% tariff on Indonesia. So that's our baseline assumption on tariff on Indonesia. I think just to add is that while 19% does look relatively low, and our growth projection reflects that impact on a weaker domestic demand. Meski menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi di 2025 dan 2026, AMRO menilai ekonomi Indonesia masih cukup tangguh dalam menghadapi tekanan eksternal seperti tarif perdagangan global berkat fondasi permintaan domestik yang masih kuat. Kendati demikian, AMRO menekankan pentingnya diversifikasi pasar ekspor bagi Indonesia. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, sementara itu pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5% pada akhir 2025. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keyakinan ini didorong oleh kesepakatan penurunan tarif impor Amerika Serikat dari 32% menjadi 19%. Kepercayaan diri pemerintah ini juga didukung penyelesaian IEU-SEPA setelah hampir 10 tahun negosiasi. Menanggapi kekhawatiran lonjakan impor imbas dari penurunan tarif impor Amerika Serikat, Airlangga menekankan tidak ada akan peningkatan signifikan. Pemerintah hanya mengalihkan sumber impor komoditas seperti gandum dan kedelai dari Australia dan Ukraina tanpa mengganggu program swasembada pangan. Pemerintah juga telah mengambil manuver untuk memperluas pasar ekspor ke sejumlah kawasan seperti Afrika, Amerika Latin hingga Timur Tengah. Ya, tentu kita berharap pertumbuhan ekonomi yang dicantumkan di dalam APBN kita bisa capai. Tadi kita juga tadi rapatkan khusus sebelum rapat ini dengan kementerian terkait bagaimana kita bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi dengan pertama tentu IEU-SEPA sudah ditandatangani, maka ini kesempatan tahun depan karena hampir seluruh produk kita ekspor ke Eropa biaya masuknya nol. Pemirsa, CEO Badan Pengelola Investasi dan Antara Rosan Roslani buka suara mengenai rencana investasi ke Amerika Serikat senilai 130 triliun rupiah. Hal ini berkaitan dengan kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat terkait dengan tarif importasi. Menurut Rosan, saat ini rencana itu masih dalam tahap evaluasi. Selain itu, Danantara masih fokus investasi di dalam negeri. Rosan mengungkapkan investasi Danantara melihat berbagai peluang di semua negara, tak hanya Amerika Serikat. Adapun investasi itu harus memenuhi beberapa syarat, yakni transfer teknologi, penciptaan lapangan pekerjaan, hingga imbal hasil sesuai dengan benchmark. Melansir Reuters, Danantara dilaporkan berencana menandatangani kontrak rekayasa, pengadaan dan konstruksi senilai 8 miliar dolar Amerika atau sekitar 130 triliun rupiah dengan KBR Inc., perusahaan raksasa asal Amerika Serikat. Proyek ini akan membangun 17 kilang modular di Indonesia. Ya, kita evaluasi semua investasi tidak. Kita kan fokusnya di Indonesia dulu ya. Tetapi memang ada porsi kita bilangnya 80%, 20% investasi, 80% fokus di Indonesia, 20% di luar Indonesia. Kita lihat semua tidak hanya di Amerika tetapi juga di negara-negara lain. Yang penting bagi kami adalah bagaimana dengan kami investasi itu ada transfer of teknologinya dan juga ada
penciptaan lapangan pekerjaannya, dan yang juga tentunya penting adalah return-nya sesuai dengan benchmark yang kita bikin, yaitu di atas cost of our capital. Pemirsa, Ketua Komisi 6 DPR Anggia R. Marini mengatakan sejumlah proyek prioritas yang dikelola Danantara Indonesia mayoritas masih terkendala masalah keuangan, struktural, dan bisnis model tidak sehat. Menurutnya kondisi ini sama saja menambah beban baru dan tidak sesuai dengan cita-cita awal pembentukan Danantara Indonesia untuk mengelola aset BUMN yang lebih stabil. Anggia mewanti-wanti potensi tumpang tindihnya kewenangan yang bisa mengganggu konsistensi arah strategi BUMN karena kehadiran Danantara tersebut, seperti alur komando dan pengelolaan dividen yang belum jelas skema dan mekanismenya. Kami juga mencermati 21 proyek prioritas yang dikelola Danantara yang sebagian besar masih dibebani masalah keuangan, struktural dan bisnis model yang belum sehat. Oleh karena itu restrukturisasi yang dilakukan sejauh ini juga belum menyentuh akar permasalahan dari skema pupuk subsidi yang tidak efisien misalnya, sampai bisnis kilang Pertamina yang terjepit antara harga crude dalam dolar dan harga jual domestik. Pemirsa, emiten jasa perkapalan PT Jasa Armada Indonesia (TBK) menggelar ekspansi dengan menambah sejumlah armada pada tahun 2025. Di mana perusahaan yang terafiliasi dengan PT Pelabuhan Indonesia ini tengah melakukan proses pengadaan 2 unit kapal tunda yang diharapkan selesai pada tahun depan. Direktur Utama PT Jasa Armada Indonesia (TBK) Shanti Puruhita mengungkapkan bahwa dalam pengadaan 2 unit kapal tunda tersebut, perseroan berkolaborasi dengan anak perusahaan Pelindo lain dengan menyiapkan belanja modal atau capital expenditure sebesar 148,8 miliar rupiah yang dianggarkan secara multi-years. Adapun hingga saat ini, emiten berkode saham IPCM telah mengoperasikan 99 armada yang terdiri dari kapal tunda, kapal pandu, dan kapal kepil. Tidak hanya menambah jumlah armada, pihak manajemen juga akan mengembangkan program inovasi dan efisiensi melalui penggunaan tenaga hybrid atau elektrifikasi untuk seluruh armada. Nah, pemirsa, berikut kami hadirkan informasi seputar indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan sesi pertama hari ini, pemirsa, 24 Juli 2025, di mana IHSG terpantau mengalami penguatan 1,22% atau menguat 91,1 poin ke 7.560,3. Tadi pagi dibuka di 7.485, menyentuh level tertingginya di 7.568,2 dan level terendahnya di 7.478,3. 316 saham menguat, 265 melemah, dan 219 saham stagnan. Berikut kita hadirkan juga, pemirsa, informasi terkait dengan saham-saham yang menjadi top gainers pada perdagangan hingga penutupan sesi 1 kali ini datang dari BMRI dengan penguatan 2,78%, BBRI menguat 3,42%, kemudian ada AMMN menguat 2,8% dan Toba menguat 5,2%. Dari top losers, pemirsa, BRMS melemah 2,26%, disusul MBMA dengan pelemahan 2,88%, ADMR melemah 3,2%, dan WIRG melemah 6,4%. Dari pergerakan sektoral, pemirsa, sektor keuangan memimpin kekuatan atau penguatan dengan kenaikan 3,3%, barang baku menyusul dengan penguatan 0,7%, kesehatan justru melemah 0,4%, dan teknologi melemah 0,19%.